Halo kawan-kawan, setelah kemarin kita belajar tentang tips fotografi di smartphone, kali ini kita akan belajar bareng lagi tips videografi di smartphone. Baiklah kawan-kawan, langsung saja kita ke tips yang pertama, yakni memilih orientasi video. Orientasi ini menjadi sebuah hal yang penting ketika kita ingin memproduksi sebuah video. Karena sekarang ini, media sosial mempunyai dua pilihan orientasi, yaitu portrait dan juga landscape. Misal di TikTok, Instagram Reel, dan juga YouTube Short, sekarang itu menggunakan orientasi portrait. Sedangkan untuk video landscape juga tetap mendukung di media sosial tersebut. Jadi kita harus menentukan orientasi video yang ingin kita gunakan. Masing-masing orientasi ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka jangkauan di kanan dan juga di kiri objek akan lebih sempit. Namun sekarang pastinya sudah lebih baik karena banyak sekali smartphone sekarang yang sudah dilengkapi dengan kamera ultrawide untuk mendapatkan sudut yang lebih lebar. Kemudian yang kedua adalah framing. Sama seperti di tips fotografi kemarin, framing ini menjadi hal yang penting yang diterapkan ketika kita membuat sebuah video menggunakan smartphone. Bagaimana komposisi yang ingin kita hasilkan. Dalam framing tentunya kita dapat menentukan tipe shot atau type shot yang ingin kita terapkan. Jika kawan-kawan suka menonton film atau menonton drama, pastinya type shot ini sering kawan-kawan jumpai. Namun kawan-kawan tidak sadar, selain type shot, angle juga penting untuk diterapkan ketika kita membuat video. Tentunya tipe shot yang ingin kita gunakan diterapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jika dalam dunia film, dua hal tersebut diterapkan dengan motivasi atau dengan tujuan tertentu untuk membantu pengemasan sebuah cerita. Kemudian yang ketiga adalah cahaya. Dalam videografi, cahaya merupakan hal yang patut untuk diperhatikan. Cahaya ini sangat penting di videografi ataupun di fotografi. Salah satu hal yang bisa kita terapkan ketika ingin mendapatkan komposisi pencahayaan yang bagus, kita dapat menggunakan komposisi di exposure yang kita gunakan. Di tips fotografi kemarin saya sudah membahas soal exposure. Jadi di exposure ini ada tiga elemen yang sering disebut dengan segitiga exposure. Ada shutter speed, aperture, dan juga ISO. Di beberapa smartphone di pasaran, sudah banyak smartphone yang sudah mendukung mode Pro dalam pengambilan video. Salah satunya di Samsung Galaxy M62 yang kemarin sempat saya review. Dengan menggunakan mode Pro ini, kita dapat mengontrol exposure kita agar tetap stabil. Jadi cahaya yang dihasilkan tidak berubah-ubah. Kemudian dalam pencahayaan ini, kita dapat memanfaatkan dua hal, yakni yang pertama available light atau cahaya alami. Cahaya alami tentunya datang dari matahari. Dan yang pasti kita harus memperhatikan kekuatan cahaya yang akan masuk ke gambar kita. Jangan sampai cahaya matahari masuk terlalu keras sehingga akan menimbulkan overexposure. Hasilnya cahaya tersebut akan keras sekali di muka kita atau di objek yang sedang kita rekam. Contohnya ketika kawan-kawan ingin membuat video vlog seperti ini, maka kawan-kawan harus memperhatikan sumber cahayanya. Kita dapat memanfaatkan sinar matahari yang masuk melalui kamera kita untuk mendapatkan cahaya yang lebih baik. Jika cahaya matahari langsung menyorot ke arah kita, maka kita dapat menggunakan yang namanya diffuser. Jika tidak ada, kita dapat memanfaatkan hordeng yang ada di gambar jendela kita. Nah, jika kamar atau ruangan kalian tidak ada cahaya yang masuk atau gelap, kita dapat menggunakan yang namanya lighting. Lighting ini menjadi hal yang penting untuk digunakan ketika kita tidak mendapatkan cahaya alami yang baik. Coba kawan-kawan lihat jika video ini tidak menggunakan lighting seperti ini. Walaupun ketika kita ingin menggunakan lighting harus mengeluarkan sebuah biaya, namun hasil gambar yang dihasilkan pastinya akan sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Dan sekarang sudah banyak lighting terjangkau yang dapat kawan-kawan temukan di marketplace kesayangan kalian. Kemudian yang keempat adalah stabilisasi video. Ketika kita ingin membuat vlog kayak gini, nggak mungkin kita akan megangin smartphone kita terus-menerus. Pastinya hal tersebut akan membuat efek yang kurang baik pada gambar yang kita rekam. Yang ada video yang kita hasilkan malah goyang-goyang. Oleh karena itu kita dapat menggunakan tripod untuk membuat video menggunakan smartphone. Kecuali ketika kita memang ingin ngevlog sambil jalan gitu ya, pastinya tripod ini tidak begitu dibutuhkan. Namun pastinya kita nggak ingin gambar yang dihasilkan ketika kita jalan goyang-goyang banget. Nah, kita bisa menggunakan alat yang bernama stabilizer. Stabilizer ini membantu kita untuk menghasilkan video yang tetap stabil walaupun kita sambil jalan ataupun lari. Cocok sekali untuk kawan-kawan yang mungkin ingin ngevlog di tempat wisata dan sebagainya. Sudah banyak pabrikan kenamaan yang memproduksi stabilizer untuk smartphone ini, dan tentunya dengan harga yang beragam juga. Namun untuk saya sendiri tidak pernah menggunakan yang namanya stabilizer ketika saya merekam video menggunakan smartphone. Karena smartphone yang saya gunakan sudah didukung dengan fitur Super Steady dari Samsung. Fitur Super Steady ini membantu kita untuk menghasilkan gambar yang tetap stabil walaupun kita tidak menggunakan stabilizer atau alat bantu lainnya, karena video yang kita rekam langsung diproses oleh smartphone kita untuk menjadi lebih stabil. Kita dapat mengaktifkan fitur Super Steady ini di pengaturan dan juga di mode perekaman ketika kita ingin mengambil sebuah video. Kemudian yang kelima ada pergerakan kamera
atau camera movement. Kamera movement sendiri ada banyak ya, ada tilt, ada pan, dan juga ada grab, dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan kamera movement ini untuk mengemas cerita agar lebih menarik lagi. Jadi nggak semua gambar harus mengaplikasikan kamera movement ini ya, tergantung kebutuhan kita. Kemudian yang keenam, kita dapat memperhatikan kualitas dari gambar kita. Dalam pembuatan video menggunakan smartphone, kita harus menjaga kualitas dari video yang kita hasilkan. Sebisa mungkin jangan melakukan zoom secara digital karena hal tersebut akan mengurangi kualitas video yang kita hasilkan. Kita dapat memilih resolusi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi kebanyakan smartphone sekarang sudah mendukung perekaman di resolusi 4K. Hal ini tentunya akan mendukung kita untuk melakukan crop ketika kita membuat video di 1080 dan gambar yang dihasilkan pun akan tetap terjaga. Malahan di smartphone flagshipnya Samsung Galaxy S21 Ultra itu sudah mendukung perekaman hingga resolusi 8K atau 8K. Jadi 2 kalinya 4K. Tentunya video yang kita hasilkan akan tetap terjaga kualitasnya ketika kita ingin melakukan crop di meja editing. Kemudian tips yang ketujuh adalah audio. Audio memiliki peranan yang penting ketika kita membuat sebuah video menggunakan smartphone. Menurut saya, percuma ketika kita memiliki gambar yang bagus namun memiliki audio yang kurang baik. Karena efeknya, hal ini akan berdampak pada penonton yang melihat video kita. Kemarin saya juga sudah membahas tentang tips untuk menghasilkan suara yang jernih dengan menggunakan smartphone. Jadi, kawan-kawan dapat menonton tips tersebut untuk menghasilkan suara yang lebih jernih dengan hanya bermodalkan smartphone. Baiklah kawan-kawan, demikian ketujuh tips videografi menggunakan smartphone. Jangan lupa juga untuk menuliskan tips videografi yang kawan-kawan gunakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share jika kawan-kawan suka. Subscribe kanal YouTube ini. Saya Dedi Setiawan, pamit undur diri.